Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Edi Cahyana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Fisik dan juga pastinya teman-teman serombel yaitu PK4A yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 4 Kimia Organik Fisik akan mempresentasikan dan juga membahas tuntas mengenai judul yang sangat menarik, yaitu sintesis senyawa N2-nitrobenzil 1,10-fenantrolinium klorida sebagai anti malaria. Baik, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Oleh karena itu, perkenalkan kami anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari Zahra Septianingrum dengan NIM 43014210004. Kemudian ada saya Rena Alia Pramestia dengan NIM 43014210017. Kemudian juga ada Eza Alivia dengan NIM 43014210018. Dan yang terakhir ada Roja Maisa Rohmah dengan NIM 43014210016. Oke, baik. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Zahra Septianingrum. Untuk Zahra, saya persilahkan. Baik, oke. Untuk senyawa yang kita angkat dalam proyek ini adalah senyawa N2-nitrobenzil 1,10-fenantrolinium klorida. Senyawa tersebut dapat digunakan sebagai anti malaria. Penyakit malaria sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Menurut WHO 2013, dapat dilihat pada gambar. Bakteri penyebab malaria ini dibawa oleh nyamuk yang terinfeksi lalu disebarkan pada manusia melalui gigitan. Untuk mengatasi penyakit tersebut, maka digunakan anti malaria golongan fenantren yaitu halofantrin yang telah terbukti memberikan efek yang baik terhadap kasus malaria Plasmodium falciparum yang resisten terhadap beberapa obat anti malaria. Citra et al. 1992. Golongan fenantren adalah senyawa hidrokarbon aromatis berbentuk polisiklik yang terdiri dari 3 gabungan cincin benzena. Substitusi atom nitrogen dengan lambang N pada kerangka fenantren pada posisi 1 dan 10 memiliki aktivitas antiplasmodial yang paling baik dengan nilai IC50 berkisar 2 μm terhadap strain Plasmodium falciparum menurut Yapi et al. 2000 dan Mustafa 2000. Gugus nitro merupakan gugus yang akan menyebabkan pengurangan negatif muatan bersih pada atom N1 sehingga akan meningkatkan kemampuan senyawa sebagai antiplasmodium atau anti malaria. Mustafa et al. 2000. Senyawa N2-nitrobenzil 1,10-fenantrolinium klorida ini memiliki warna orange kekuningan yang dapat dilihat pada gambar. Dapat dilihat di sini setelah pemurnian warnanya agak lebih memudar daripada sebelum pemurnian yang lebih mengarah ke orange. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rena. Terima kasih. Oke, teman-teman, seperti yang kita tahu dan pelajari ya, bahwa reaksi substitusi nukleofilik ini terdiri dari dua mekanisme reaksi, yaitu mekanisme reaksi SN1 dan juga SN2. Nah, tentunya kita juga sudah pelajari ya kemarin. Nah, mekanisme reaksi SN1 itu adalah suatu proses substitusi di mana prosesnya sendiri meliputi dua tahap. Tapi untuk mekanisme reaksi SN2 itu hanya terdiri dari satu tahap. Nah, substitusi biomolekul melibatkan tumbukan nukleofil dengan karbon substrat yang mengandung gugus pergi. Nah, reaksi substitusi itu disebut sebagai reaksi SN2. Nah, untuk senyawa yang kita pakai ya teman-teman, ini adalah di judul tadi sudah ada, yaitu N2-nitrobenzil 1,10-fenantrolinium klorida yang disintesis melalui reaksi, yaitu reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Nah, untuk mekanisme reaksi SN2 ini sendiri, kita juga perlu tahu bahwa ia adalah proses mekanisme yang dilakukan dalam satu tahap, di mana ketika ikatan pada gugus pergi mulai putus bersamaan dengan terbentuknya ikatan pada nukleofilik. Nah, pada mekanisme reaksi SN2, reaksinya itu akan lebih cepat ya teman-teman bila gugus alkil pada substrat itu berupa primer dan paling lambat bila berupa tersier. Nah, teman-teman, kita tadi sudah tahu ya bahwa reaksi SN2 itu adalah reaksi yang serempak atau satu tahap. Ya,
di mana ketika ada suatu substrat metil halida, kemudian, ini kalau misal kita lihat di PPT, ini saya ganti GP-nya gugus pergi ya, atau living group supaya, dari teman-teman memahaminya secara umum begitu. Nah, jadi suatu metil atau alkil halida yang bentuknya itu primer dan itu bereaksi dengan SN2, maka reaksinya adalah reaksi yang serempak. Di mana tadi ketika nukleofilik itu masuk, menyerang dari belakang, kemudian gugus perginya lepas pada saat yang sama. Kenapa? Karena yang kita tahu bahwa karbon hanya mampu mengikat 4 gugus atau ikatan ya teman-teman yang dapat dibentuk dengan C. Jadi bisa dikatakan bahwa serangannya itu hanya ada pada serangan belakang atau ada pada serangan anti dengan gugus perginya yang nantinya akan menghasilkan suatu produk yang bisa teman-teman lihat, yang dipanah di bawah itu ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan untuk pembahasan ini bahwa mekanisme SN2 ini mensyaratkan bahwa nukleofil menyerang substrat dari arah belakang sehingga substituen organik itu membalikan konfigurasi reaksi atau yang biasa kita sebut sebagai suatu enantiomer S akan berubah menjadi suatu enantiomer R. Nah, proses ini kita sudah pelajari pada semester yang lalu itu sebagai inversi Walden ya, teman-teman. Dan ada fakta yang perlu kita tahu bahwa mekanisme reaksi SN2 ini ternyata hanya sedikit dipengaruhi oleh kepolaran pelarut itu sendiri. Oke, next slide. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai nukleofilisitas relatif dalam pelarut aprotik polar. Nah, sebelumnya nukleofilisitas itu sendiri apa sih? Yaitu ukuran kemampuan suatu reaksi untuk menyebabkan terjadinya suatu reaksi substitusi. Kita tahu sendiri bahwa nukleofil adalah salah satu ion halida, yaitu mungkin fluorida, klorida, bromida, atau iodida, bahkan gugus lepas. Nah, sebagian besar kecepatan reaksi SN2 itu dipengaruhi oleh jenis pelarut, tapi tidak sepenuhnya ya teman-teman. Nah, untuk jenis pelarut protik atau berproton yang biasa mengandung gus OH- dan NH2, itu ternyata kurang disukai untuk reaksi SN2 itu sendiri. Nah, kenapa nih kok nggak disukai? Nah, karena pelarut berproton akan menurunkan energinya atau solvasi. Jadi molekul-molekul pelarut itu akan mengelilingi nukleofil dan membentuk ikatan hidrogen sehingga dapat menstabilkan nukleofilnya, tetapi dia akan memperlambat laju reaksi dari SN2 itu sendiri. Gitu. Nah, untuk urutannya bisa teman-teman lihat ya, itu ada iodida, kemudian ada bromida, klorida, dan juga fluorida. Untuk panahnya ke kanan ya, berarti yang lebih besar ke arah kanan. Oke, next slide. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi teman-teman bahwa reaksi SN2 itu akan berlangsung baik jika menggunakan pelarut polar aprotik atau pelarut polar yang tidak mengandung OH- dan NH2. Jadi, yang kita pakai di sini adalah pelarut aseton ya. Dia akan menaikkan kecepatan reaksi SN2 dengan cara menaikkan energi molekulnya. Nah, pelarut polar aprotik memiliki momen dipon yang sangat besar dan dapat melarutkan spesi bermuatan positif dari kutub negatif yang dimilikinya. Selain itu, teman-teman perlu tahu juga bahwa pelarut aprotik memiliki polaritas yang sangat besar ya, sehingga dapat mensolvasi garam-garam dan cenderung untuk mensolvasi kation dari anion logam nukleofilnya. Jadi, hal itu mengakibatkan anion-anion menjadi tidak tersolvasi dari energi nukleofilnya yang naik. Nah, untuk contoh pelarut aprotik yang bisa teman-teman lihat selain aseton yang kita pakai dalam pembahasan kali ini ada etil asetat, diklorometan, dan mungkin ada lain sebagainya ya, sangat banyak. Dan pelarut aseton ini bisa teman-teman lihat strukturnya di bawah ini ya, gitu. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Semoga bisa menjawab permasalahan yang kemarin mungkin sempat dijadikan permasalahan gitu ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Eiza Alivia. Untuk Eiza, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi SN2 pada sintesis senyawa N2-nitrobensil 110 fenantrolinium klorida.
senyawa ini disintesis melalui reaksi substitusi nukleofilik bimolekular karena melibatkan dua molekul yaitu nukleofil dan substrat pada keadaan transisinya. Adapun material yang digunakan adalah 2-nitrobenzil klorida sebagai substrat yang memiliki leaving group berupa gugus klorida. Sedangkan senyawa 1,10-fenantrolin monohidrat berperan sebagai senyawa nukleofil karena memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogennya. Untuk mekanismenya, nukleofil akan menyerang substrat dari arah belakang, yaitu dari arah yang berlawanan dengan pelepasan gugus pergi. Seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah yang melengkung ya teman-teman. Ketika nukleofil menabrak sisi belakang suatu atom karbon yang terikat pada sebuah halogen, maka akan terjadi dua peristiwa sekaligus, yaitu terbentuknya ikatan baru pada nukleofil dan juga terjadi pemutusan ikatan pada gugus pergi. Peristiwa ini ditunjukkan dengan garis putus-putus pada keadaan transisinya. Keadaan transisi ini biasanya memiliki energi potensial yang cukup tinggi. Setelah gugus Cl terlepas, maka akan terbentuk produk berupa N2-nitrobenzil 1,10-fenantrolinium klorida. Sintesis senyawa ini dilakukan menggunakan pelarut aseton yang merupakan pelarut aprotipolar seperti yang sudah dijelaskan oleh Rina, bahwa pelarut ini berfungsi untuk melarutkan nukleofil. Reaksi SN2 pada umumnya terjadi pada suhu rendah yaitu sekitar 55 derajat Celcius karena suhu rendah dapat menurunkan kecepatan reaksi samping seperti reaksi eliminasi yang sering bersaing dengan reaksi SN2. Oke, next slide. Nah, dari hasil sintesis ini menggambarkan bahwa senyawa 1,10-fenantrolin monohidrat hanya mampu mengikat satu molekul 2-nitrobenzil klorida pada salah satu atom nitrogennya. Posisi N1 dan N10 pada 1,10-fenantrolin monohidrat yang berdekatan mengakibatkan adanya hambatan sterik sehingga hanya satu atom nitrogen yang dapat mengikat 2-nitrobenzil klorida. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Roja. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah permodelan sintesis senyawa N2-nitrobenzil 1,10-fenantrolinium klorida secara reaksi SN2. Nah, ini merupakan permodelan dari mekanisme yang telah dijelaskan oleh Eiza. Kalau tadi hanya berupa garis, maka ini adalah bentuk 3 dimensinya. Nah, yang pertama adalah nukleofilnya, yaitu 1,10-fenantrolin monohidrat, akan menyerang substrat 2-nitrobenzil klorida. Bisa dilihat di sini, dia akan menyerang pada atom C yang mengikat gugus pergi. Nah, gugus pergi di sini bentuk 3 dimensinya adalah mengikat Cl ini yang merupakan bulatan putih besar, itu merupakan gugus pergi yaitu Cl. Kemudian akan membentuk keadaan transisi. Nah, keadaan stabilnya menunjukkan bentuknya adalah seperti ini. Jadi gugus perginya ini ada di bagian belakang yang ini. Ya, yang itu. Dan struktur yang lain menyesuaikan bentuk stabilnya. Nah, kemudian setelah keadaan transisi ini akan menghasilkan produk pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya ini membentuk produk N2-nitrobenzil 1,10-fenantrolinium klorida dengan melepas gugus pergi Cl. Di sini yang bulatan besar berwarna putih merupakan gugus pergi yang sudah terlepas dari substratnya. Nah, kalau di layar ini terlihat seperti mengikat, namun sebenarnya itu sudah terlepas. Hanya saja dalam keadaan stabilnya itu berada di posisi seperti di depan produknya, seperti itu. Kemudian untuk diagram energinya, nah pada keadaan awal sebelum bereaksi,
memiliki energi potensial sebesar 23,1966501. Kemudian pada keadaan transisi memiliki energi potensial yang cukup tinggi, yaitu 32,455222. Kemudian pada produk memiliki energi potensial 29,879815. Nah, jika dilihat di sini, energi potensial pada keadaan sebelum bereaksi dengan produk ini memiliki perbandingan, yaitu pada saat keadaan sudah berbentuk produk memiliki energi potensial yang lebih tinggi daripada substratnya, sehingga merupakan reaksi eksoterm. Bisa dilihat seperti ini bentuk diagram energinya. Ya, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Zahra. Antara senyawa dengan 110 phenantrolin monohidrat. Senyawa tersebut memiliki aktivitas antiplasmodium atau sebagai antimalaria yang baik. Pelarut aseton akan menaikkan kecepatan reaksi SN2 dengan cara menaikkan energi molekulnya. Selain itu, juga memiliki polaritas yang sangat besar sehingga dapat mensolvasi garam-garam dan cenderung untuk mensolvasi kation dari anion logam nukleofilnya. Ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan tugas proyek ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang mungkin sudah memperhatikan dari awal sampai akhir ya teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami tutup dengan pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Mohon maaf apabila ada kehilafan ataupun kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.